Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan hadis kedua dari hadisnya ke-100. Ini hadis Bukhari dan hadis Muslim saja, hadis-hadis pilihan. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang kedua ia berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lebih khusus lagi adalah kepada ibu. Ya. Hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak tahu ya siapa orangnya, enggak tahu di situ. Ya. Boleh jadi sahabat Abu Hurairah, yang boleh jadi sahabat Abu Hurairah. Namun beliau mengatakan seseorang di situ. Dan ini juga kita ambil faedah ikhwan, maka tidak mengapa ya kalau kita bertanya kepada ustadz gitu kan tentang permasalahan pribadi kita, tapi kita mengatakan ada seseorang, Ustaz. Maksudnya ada seseorang itu saya gitu maksudnya. Iya, tapi di inisial saja. Ada seseorang Ustaz melakukan ini dan itu, maksudnya diri dia gitu kan. Maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Sebagaimana yang seperti hadis ini, ada seseorang datang kepada Rasul, enggak tahu seorang ini siapa, sahabatnya siapa. Tapi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Boleh jadi beliau. Nah, karena beliau waktu belajar bersama Rasulullah SAW, ibunya belum masuk Islam. Bahkan celaan kepada Rasul dicela terus oleh ibunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat ceritanya, maka ya, sahabat Abu Hurairah meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Akhirnya setelah pulang dapati ibunya sudah dapat hidayah Islam, masuk Islam. Jadi sahabat Abu Hurairah ya, beliau meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan faqala man ahaqun nasi bihusni sahabati. Ya, orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya ini siapa ya Rasul? Ya, orang yang paling berhak ya untuk saya berlaku baik atau berbakti kepadanya siapa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW adalah ummuk. Ya, ummuka, ibumu. Qala summa man? Kemudian setelah ibumu siapa lagi ya Rasul? Setelah ibu siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, summa ummuka, ibumu juga. Summa man ya Rasul? Qala summa ummuka. Jadi sampai 3 kali derajat ibu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Ini menunjukkan bakti kita kepada ibu itu lebih utama ya. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru setelah itu abuka, bapakmu. Ya. Dalam ya wa fi hadis Qutaibah, dalam hadis Qutaibah dikatakan man ahaqqu bi husni sahabati ya walam yazkurin nasa. Ya, siapa orang yang paling berhak aku berbakti, berbuat baik kepadanya ya, tanpa menyebutkan kalimat manusia. Ya, tanpa menyebutkan kalimat manusia. Baik. Kita jelaskan hadis ini. Hadis ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, sahabat Muawiyah bin Abi Haidah ya bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummuka. Qultu man abarru ummuka? Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Abaka.
Summa aqraba fal aqrab. Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Rasul SAW menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Baru setelah itu bapak. Setelah bapak, summa aqraba fal aqrab. Ya, ini kerabat yang paling terdekat. Ini kerabat yang paling terdekat. Siapa itu? Ini paman kita, itu bibi kita, itu kerabat yang paling terdekat. Ya. Atau adik kita, kakak kita, nah itu kerabat-kerabat yang paling terdekat. Tapi makna secara global dari hadis yang kita baca di atas, kawan sekalian, ya, ini hadis yang berbicara tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, lebih khusus itu adalah ibu, karena disebutkan sebanyak 3 kali. Nah, ini tentu ibu merupakan sosok yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ayah. Dan perintah berbakti kepada kedua orang tua ini, ikhwan, itu digandengkan oleh Allah dengan tauhid. Ya, saking agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah gandengkan dengan tauhid. Di dalam beberapa ayat disebutkan oleh Allah, ya. Di sini saya sebutkan ada 3 ayat. Yang pertama Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, kemudian surah An-Nisa ayat 36, kemudian Quran surah Al-An'am ayat 51. Itu digandingkan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mengqadhakan, ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja dan berbaktilah dengan kebaktian yang sangat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Demikian pula ya setelah syirik, ya, Quran surah An-Nisa ini berbicara tentang ya setelah syirik kemudian digandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kemudian dalam Quran surah Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan wahai Muhammad, ya, sini aku bacakan kepada kalian hal-hal yang Allah haramkan atas kalian, ketahuilah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan kebaktian yang sangat baik. Ya, ini dalil-dalil urgensi berbakti kepada kedua orang tua, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling mulia setelah tauhid. Amalan yang paling mulia setelah tauhid. Lebih khususnya itu adalah anak laki-laki. Ya, lebih khususnya anak laki-laki, sebaik mungkin ini karena kita laki-laki semua di sini, jangan jauh-jauh dari abang merantau. Ibu di sini, Bang. Ibu sudah di sana? Tidak, maksudnya ibu abang di situ. Ya, masya Allah, dibawa ibunya. Bagus. Kalau ibunya nggak bisa, maka karena laki-laki jangan jauh-jauh dari ibu, jangan jauh-jauh dari kedua orang tua, apalagi di usianya yang sangat senja. Ya, Nek, ya. Nah, usianya itu masya Allah itu sangat butuh, ya, dengan kedua anak. Iya. Nah, itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya sudah habis. Ikut suami dia, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau dia ada nikah, lah. Ya, cuman kita sebagai sang laki-laki jangan ego juga. Ya, jangan ego. Kita harus, karena kita menikah bukan
harus mengikuti semua kemauan suami, itu ada amal ibadah yang sangat luar biasa, ya, saling apa namanya, nih? Saling memahami, saling pengertian, ya, saling pengertian. Pokoknya tidak boleh ibumu sakit sana, biar kamu tuh istri saya di sini. Oh enggak, jangan juga gitu. Hah? Masya Allah. Jadi ini nasihat dari laki-laki untuk laki-laki, jangan jauh-jauh dari orang tua. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Taib. Dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan, ayul a'mali ahabbu ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Ini salat di awal-awal waktu. Ya, salat di awal-awal waktu. Summa qala ay, ya, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Summa abir walidain. Ya, jihad berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang kedua setelah salat, ya, di awal waktu. Kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Ya, summa ayu, kemudian apa lagi setelah itu ya Rasul? Baru setelahnya jihadu fisabilillah. Ya, jihadu fisabilillah. Haddatsani bihinna walawiz, ya, walawiz tazattuhu lazadani. Ya, menyampaikan kepada saya atau disampaikan kepada saya, seandainya kalau saya minta lagi maka akan ditambah oleh Rasul. Ya, tapi sahabat Ibnu Mas'ud menstop, enggak nambah lagi. Kalau ditambah lagi ya Ibnu Mas'ud mungkin ditambah oleh Rasul. Amalan apa lagi ya Rasul? Ini. Amalan apa lagi ya Rasul? Ini. Amalan lagi. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud mencukupkan diri. Nah. Kemudian dalil yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik dan juga sahabat Abu Bakrah bin Nafi al-Haris. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya, mau. Apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan adalah isyraku billah, menyekutukan Allah, kemudian wal uququl walidain, durhaka kepada orang tua digandingkan dengan menyekutukan. Sama dengan tadi, berbakti kepada kedua orang tua digandingkan dengan tauhid. Kalau durhaka digandingkan dengan syirik. Ini dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa seseorang. Ini membunuh jiwa seseorang. Wa qauluz zur. Ini qauluz zur, ini sumpah palsu, kata dusta. Wallahi, demi Allah ya, HP ini saya beli 5 juta. Saya jual kepada Anda 4.500.000. Baik apa coba aku sama Anda? Wallahi ini mangga ini manis. Ya, kalau tidak percaya cicip saja. Saya belinya cuman 5.000 1 kilo. Saya jual kepada Anda 5.100. Murah kan? Saya ambil 1 perak aja untungnya. Ya, ini kan sumpah palsu namanya. Sumpah palsu. Ya, maka tidak boleh. Ini banyak terjadi kepada para pedagang. Ini maksud dosa besar. Iya. Ya, harganya kalau yang benar gimana? Ya sudah, harganya segini, Anda tertarik ambil. Kalau tidak ya sudah, ya silakan. Iya kan? Kalau Anda mau kurang ya sudah, saya kurangi aja. Berapa Anda maunya? 45. Ya sudah, 45 tambah 1.000 ya. Udah cukup, enggak usah. Enggak, modal aja enggak dapat. Modal aja enggak dapat ini kan. Ini enggak boleh ya, jangan kata ini. Terakhir dari warung lain. Hah? Ya. Sebelum sumpah tadi apa? Membunuh. Ya. Membunuh jiwa seseorang. Ini 4 dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari ya. Ini hadis-hadis yang berbicara tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada keduanya. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW berkata, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Ya, innallaha harrama alaikum ya uquqal ummahat wa man'an
wa hati وعاد البنات وكره لكم قيل وقال قصرة السؤال وإضاعة المال. Hadisnya Bukhari juga. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian ini durhaka kepada ummahat, pada ibu-ibu kalian. Ya. Dan juga Allah mengharamkan kepada kalian orang-orang yang ya man wa mana'an waha'an, ini wahad itu maksudnya adalah orang kalau bahasa Indonesianya pelit, kikir. Pelit ni yang jemu ini ya. Cemek ya. Cemek sini ya. Kemek. Kemek ni yang kabar ni ya. Kemek lain lagi ya. Kencing gitu kemek. Ini kemek ya. Kemek. Katanya sama. Ya. Hah? Ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah ya. Kikir itu termasuk orang yang diharamkan. Ya, orang yang royal lah gitu kan. Orang yang royal. Ya, kita kalau di pondok itu sama ustaz-ustaz itu kan ada kawan kami ya, kalau mau traktir itu berebut nih. Berebut mereka. Ndak anak saja yang bayar. Oh ndak saya saja. Kadang belum pesan itu dia udah bayar duluan. Iya. Ya, anak ngajak, Bos Rof, mana? Ayo, anak mau kita ajak makan dah. Padahal dia udah bayar duluan itu. Udah dibayar duluan, tinggal makan aja lagi kan. Rencana kita yang traktir. Ya? Iya, cara kita yang traktir kan. Bayarin. Iya. Ya, jelasnya apa? Sudah tadi ada yang bayarin tadi, ada yang bayarin gitu kan. Ngomongnya ada yang bayarin. Wah, jangan kamu nih, ada, biarin aja. Ya. Nah, giliran juga kita, wah ini kayaknya dia. Besoknya tak balas. Jadi saling balas nih. Iya. Besoknya antum pula yang saya balas lagi. Saling berebut karena tahu ini tadi keutamaan dari saling mentraktir itu tadi. Ya. Ini pemahaman kebalikannya. Orang yang pelit, ya kebalikannya orang yang loyal. Orang yang pelit Allah haramkan. Berarti kebalikan pemahaman kebalikannya orang yang loyal. Orang loyal sama kawannya, sama ya itu kawannya, kalau apalagi dengan istrinya. Makanya istri jangan pelit, jangan loyal gitu kan. Jangan apa? Jangan kikir. Kikir berkedok sederhana itu gimana? Nah, kikir berkedok sederhana. Oh, gimana itu? Segini aja cukup. Udah segini aja cukup ya. Padahal emang kebutuhan dia kan pakaian atau apa, tapi dia nggak mau beli gitu. Itu konsepnya lebih kepada orang yang ada bolong-bolong gitu. Itu nggak benar seperti itu ya. Orang yang kalau dibahasain sama Ustaz Aris Menandar itu adalah kalau belanja tuh belilah kebutuhan. Tundalah keinginan. Jadi pastikan butuh atau enggak gitu kan. Kalau enggak butuh ya jangan dulu. Tahan dulu deh. Atau kan Bang, adik mau beli itu Bang. Jangan dulu deh, kayaknya belum butuh deh. Itu keinginan itu. Itu bukan kikir sama suaminya enggak, tapi itu adalah keinginan. Pilihlah yang butuh. Orang yang cerdas ya, orang yang cerdas dalam belanja. Nah, semoga Allah menjaga guru kami Ustaz Aris Munandar Habibullah Ta'ala dan guru-guru kami yang lainnya. Allahumma amin. Baik. Kemudian hal yang diharamkan Allah yang berikutnya adalah ya mereka menguburkan anak wanita mereka hidup-hidup. Iya. Menguburkan anak-anak mereka yang hidup-hidup. Ini sangat diharamkan oleh Allah. Ini terjadi ya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah ya, meskipun mereka khawatir dengan anaknya dengan kemiskinan. Akhirnya anak-anak mereka dikuburkan. Katanya aib juga Ustaz. Iya, aib bagi mereka orang-orang jahiliyah itu kalau anaknya lahirnya wanita atau perempuan. Aib sehingga mereka menguburnya. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wa karihalakum qila wa qal. Ini katanya itu enggak boleh. Makanya untuk memastikannya enggak masalah. Nah, kayak abang tadi kan. Ya, saya memastikan orang Jakarta tuh gimana sih? Katanya, maka seperti kan karena beliau orang Jakarta, benar sih enggak orangnya begitu? Kan enggak masalah. Bukan ujo Ustaz. Ujo. Enggak. Dia belum dipastikan tapi sudah disampaikan ke sana kemari. Ujo. Ini diharamkan oleh Allah, enggak boleh katanya.
harus dipastikan sebuah itu benar. Pastikan dulu benar atau tidak. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya wa kasratus su'al. Ini banyaknya tanya gitu. Banyak bertanya. Karena banyak bertanya ini dalam riwayat lain adalah ya kasratus su'alin. Ya kasratu dalam hadis tersebut orang-orang Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah karena banyaknya mereka menyelisih Nabi mereka dan banyaknya mereka bertanya. Ya, dia bertanya yang sesuatu yang enggak bermanfaat untuk diri mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa idha'atil mal. Ini menghambur-hamburkan harta, membuang harta ya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Maka hati-hati ikhwan, jangan sampai kita kepada kedua orang tua kita durhaka kepadanya atau mengatakan kepadanya, jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi berbedakan ya antara berbakti kepada kedua orang tua dengan menafkahi orang tua, itu berbeda. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua artinya ihsanu, memperbaiki atau ihsanu qau alaihim. Ya, berbuat baik, maksudnya lisan kita berbicara kepada kedua orang tua itu bagus-bagus. Itu masuk berbakti. Ya, membantu dia, meringankan pekerjaan dia, itu termasuk berbakti. Adapun memberi makan, ya harus sekian juta per bulan, menafkahinya, ini beda dengan berbakti. Dan kalau menafkahi ini, kalau anak laki-lakinya itu adalah ya kembali kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin, itu semampunya mereka, semampu anaknya. Ya semampu anaknya. Kalau anaknya tidak mampu ya gimana? Anaknya sudah nikah kan? Dia laki-laki, anaknya sudah nikah. Ya untuk anak dan istrinya belum cukup. Ini ada yang bertanya, Ustaz, mana yang saya dulukan, Ustaz? Menafkahi orang tua saya atau istri saya dan anak-anak saya? Kalau antum menafkahi istri antum, anak antum, wajib hukumnya. Kalau ibu antum, bapak antum, bukan wajib hukumnya. Sebatas kemampuan. Ya, sebatas kemampuan. Tapi berbakti kepada orang tua antum wajib. Maka bedakan ya antara berbakti dan menafkahi kedua orang tua. Nah, maka dalam ayat dijelaskan tidak boleh membantah kedua orang tua atau mengatakan menolak ya selama permintaan orang tua tersebut tidak mengantarkan kita kepada keharaman, maka jangan diiyakan. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah mengatakan kepada kedua orang tua ya kata-kata atau jangan pula menghardiknya, membentaknya. Apalagi di usia renta begini, apa bahasanya anak-anak yang durhaka sekarang itu? Lambatnya kamu ini matinya aja. Ini kan termasuk membentak kan. Anak orang tuanya hentakan gitu kan. Ya. Repot aku jemputnya ya kan. Ya. Duduk dak pacak, tidur dak bisa gitu kan. Ya, dikit-dikit aku be nampak sama kabane. Ya, kan matilah cepat. Subhanallah, kalau ada yang seperti ini jangan sampai. Iya. Jadi kalau orang tua kita meminta sesuatu yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Kalau tidak mampu kita lakukan, jangan dipaksakan diri. Atau malah meminta sesuatu yang haram, maka jangan dikasih. Itu hadis yang ketiga. Jadi faedahnya di sini, faedahnya adalah wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian besarnya kedudukan ibu atas ayah. Berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mentauhidkannya. Kebalikannya seperti itu pula, durhaka kepadanya yang merupakan dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Nah, kita masuki hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga. Hadisnya Bukhari dari sahabat Abu Hurairah juga. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadisi,
wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwanan wala yaktubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Jadi dalam hadis ini ada beberapa poin ya dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita enggak boleh suudzon. Haramnya suudzon. Dalam hadis ini tidak bolehnya suudzon. Suudzon itu haram secara mutlak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita enggak boleh tajassasu. Ya, tajassasu mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Ini enggak boleh. Ustaz, kalau bagaimana kalau di sistem di pondok? Sistem di pondok itu kan begitu. Ada jasusnya yang mencari kesalahan orang lain. Itu dalam rangka apa? Dilakukan di pondok, jangan sampai ya noda satu menyebar ke yang lain. Nah, itu dalam pendidikan pondok. Maka dalam pondok dikecualikan, tidak masalah. Mata-mata. Iya, tapi kalau di luar lingkup umum maka nggak boleh. Ya, mencari-cari kesalahan Abu Asraf apa nih? Cari Akhina April ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ini nggak boleh ya tahassasu, mencari aib. Ya, nggak boleh cari-cari aib saudara kita, kawan kita. Kepo. Iya. Sekarangnya kepo ya. Iya. Iya, masa gaulnya pengen tahu aja urusan orang gitu kan. Iya. 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 Ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, wala tabaghadu. Ya. Wala tabaghadu, kita enggak boleh saling membenci. Saling membenci atau menebarkan kebencian. Jadi kita kita jadikan seseorang benci kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya Abu Asraf dibuat oleh Akhina April, bagaimana beliau ini benci kepada ya. Ya. Enggak boleh seperti itu. Kamu tahu enggak? Bagaimana caranya ya Abu Asraf benci sama tidak ada ya, enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh membuat seseorang menebarkan kebencian kepada orang lain. Ya. Atau dirinya sendiri membuat dia benci dari orang lain, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima lagi, wa kunu ikhwanan. Yang kelima, ini perintah Rasul, setelah kita dilarang enggak boleh saling benci, ya bersaudaralah kalian itu. Bersaudaralah kalian. Kemudian yang keenam, wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Ini enggak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Selama belum ditentukan pilihannya maka enggak masalah, masuk enggak masalah. Tapi kalau sudah dipinang, sudah dikhitbah, itu enggak boleh lagi masuk. Tapi dalam masih proses nazar, ya, masih proses ta'aruf, maka boleh. Ya, maka boleh. Iya, itu bahasanya ya. Sebelum apa? Sebelum jalur kuning melengkung katanya kan? Iya. Maka masih boleh nyalip. Gitu perbahasanya. Saya masih muda ini enggak tahu juga bahasa itu ya. Sebelum jalur kuning melengkung masih ada ya gitu nih. Masih ada waktu untuk. Iya. Jadi kita ya tidak boleh meminang di atas pinangan saudara kita hatta yakiha, sampai dia benar-benar menikahinya atau benar-benar meninggalkannya ya, pinangannya.
Ya kan bisa saja orang sudah khitbah nih, tidak tahu. Bisa saja dia mengundurkan diri. Iya, enggak jadi dah. Ya. Saya enggak jadi. Misalnya seminggu lagi mau nikah, enggak jadi dah. Karena mungkin dia tahu segala macamnya. Oh, orangnya begini, kan? Nanti kalau saya nikah, lanjutkan nikah akan terjadi begini seterusnya. Udah, enggak jadi saja. Maka boleh dia masuk. Ya, selama dia belum dinikahi, maka enggak boleh. Ya. Maka berapa poin tadi itu? Ada 6 poin ya? 6. Iya benar 6 poin. 6. Ya ini 5 poin yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Poin yang pertama larangan berburuk sangka. Ini didukung oleh hadis-hadis. Ini didukung oleh dalil-dalil Al-Quran. Ya. Disebutkan oleh Allah tidak bolehnya kita berburuk sangka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, Al-Hujurat ayat 12 Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi buruk sangka itu sendiri adalah dosa sehingga dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Karena itu dosa, wahai orang beriman, tinggalkan itu. Ya. Tinggalkan berburuk sangka karena itu dosa. Ya sebenarnya seorang muslim itu kalau boleh dikatakan berilah dia ya berbagai banyak alasan, uzur atau 1000 uzur atau 1.000.000 uzur lah kepada mereka itu jauh lebih baik. Dan ini semakna ya dengan hadis Nabi SAW ya iza balagaka an akhika syai'un tunkiruhu faltamis lahu uzran wahidan ila 7 uzran fa in asabathu wa illa qul la'alla lahu uzran la a'rifuhu. Mestinya begitu kita. Ya, kenapa kok si fulan tuh enggak ngaji ya? Enggak jarang ngaji ya? Berikan aja, mungkin dia sakit. Ya besoknya lagi kenapa kok fulan tuh udah ketemu kedua enggak ngaji juga ya? Mungkin bininya sakit. Atau besoknya anaknya sakit. Ya. Oh, mungkin keluarganya ada meninggal. Kasihlah 1000 uzur. Kalau dalam maksud di sini ya, maka berilah uzur tersebut sampai 70 uzur. Ketika kamu enggak jumpai pada saudaramu ini enggak ada uzur, maka katakan pada dirimu barangkali ya ia mempunyai uzur tapi saya enggak tahu. Barangkali ia mempunyai uzur tapi saya enggak tahu. Ya saya enggak tahu. Dia mungkin ada uzurnya, saya saja enggak tahu uzurnya apa. Dan sepertinya seperti itu. Pernah juga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un." Ya, jika suatu berita itu sampai kepadamu tentang saudaramu, maka katakanlah kepada dia faltamis lahu uzrun, berikanlah dia uzur. Fa illam tajid lahu uzrun, kalau kamu tidak menjumpai uzur pada saudaramu, maka katakan faqul lahu uzrun, dia itu sebenarnya ada uzur. Iya. Baik. Demikian pula poin yang kedua dan ketiga, enggak boleh mencari-cari kesalahan atau aib seseorang atau memata-matai seseorang, enggak boleh. Itu disebutkan pula dalam Quran surah Al-Hujurat juga ya, ayat 12. Ya, sama yang tadi juga ayat 12. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha atuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Masyaallah. Jadi dikatakan oleh Allah, orang-orang yang mencari aib saudara-saudara kita ya, atau menggunjing dia, mencari-cari kesalahan dia atau menyebarkan kesalahan dia, ya, ini sama saja dia memakan bangkai apa? Bangkai saudaranya, ya, atau makan daging saudaranya. Nah, tentu beda ya. Beda kalau dalam rangka ya minta solusi. Ya, beda kalau minta solusi. Ustaz, orang itu begini Ustaz, perlakunya begini dan begitu. Kira-kira bagusnya saya dengan dia itu bagaimana Ustaz? Ya, maka ini tidak
tidak masalah. Apakah saya tinggalkan dia, apa saya harus pepet terus, atau bagaimana Ustaz? Untuk mencari solusi dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, maka tidak masalah. Ya, ini tidak disebut katakan tajassus. Ya, mencari-cari kesalahan, dan juga tidak termasuk bagian dari ghibah. Nah. Bagaimana kalau lawan kita kini kita ghibah? Bagaimana cara untuk berbuat baik kepadanya? Ya, kita sudah terlanjur menggibahinya. Maka dijelaskan oleh para ulama di situ, kalau bisa menyampaikan apa yang kita lakukan kepada saudara kita ini, bahwa saya sudah menggibahi antum, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau manakala tidak bisa, ketika kita menyampaikan kepada saudara kita, saya menggibahi kamu, justru kerusakannya lebih besar, dia tambah marah sama antum, tambah menjauhi kita dan seterusnya, maka tinggalkan. Maka lakukan opsi yang kedua, di mana kita ngibahinya, pujilah dia di situ. Misalnya di sini kita gibahi, maka sanjunglah dia di situ. Sambung, sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Oh, dulu saya pernah ngatakan dia, sebenarnya nggak begitu, saya salah. Dia orangnya bagus kok sebenarnya. Nah, ini kalaupun tidak bisa secara terangan seperti itu. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu antara satu dengan yang lainnya itu memang harus ditutupi kesalahannya. Ya, tidak boleh untuk menyebarkan aibnya. Itu saudara kita. Kembali ke cerita tadi. Apalagi itu guru kita yang sudah ngajar kita, sama seorang muslim saja, itu nggak boleh kita menyebarkan aibnya. Apalagi kalau itu guru kita. Disebutkan oleh Nabi SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Iya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Dalam hadis ini terdapat 4 poin. Ya, terdapat 4 poin. Yang pertama, siapa yang berusaha menghilangkan kesusahan dari saudara kita, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dirinya di dunianya. Ya. Jadi siapa yang membebaskan, berusaha meringankan kesusahan saudaranya dari kesusahan dunia, maka Allah akan bebaskan, mudahkan kesusahannya di pada hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Kemudian siapa yang memudahkan orang yang susah, kemudian Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, siapa yang menutup aib seorang muslim atau saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, siapa yang menolong saudaranya, pasti Allah akan menolong dirinya. Ya, Allah akan senantiasa menolong seseorang selama ia menolong saudaranya. Ini 4 poin ya. Poin yang paling pentingnya di sini, yang saya tekankan di sini adalah menutupi aib. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka di akhirat, dunia dan di akhiratnya Allah akan tutupi. Itu kalau aib saudara kita. Makanya aib guru kita apa?
Aib guru kita lebih wajib untuk ditutupi. Orang muslim saja diperintahkan Nabi untuk ditutupi. Apalagi guru kita. Ya. Emang aib guru kita itu ketika kita publik di medsos, selesai masalah atau enggak? Selesai masalah? Berubah guru kita, taruhlah guru kita melakukan kesalahan, berubah atau tidak? Enggak. Iya. Ini yang kita bahas tadi ya, di luar kajian ini. Banyak sekali murid-murid yang ngencingi guru. Ya, kalau dulu bahasanya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau zaman sekarang enggak, kebalik. Guru kencing berdiri, murid kencingi guru. Ya, murid kencingi guru. Ini zaman sekarang. Baik. Kemudian poin yang berikutnya dalam hadis ini adalah larangan meminang atas pinangan saudaranya. Larangan meminang atas pinangan saudaranya. Ya, ini merupakan sikap tidak elok ya, tidak bagus. Ya. Saudaranya sudah meminang orang lain, dia ikut nimbrung, ikut nimbrung gitu. Wah, ini kan saya ganteng nih. Ayo kita uji coba siapa yang akan diterima. Uji coba-coba. Tes ini kan. Pasti saya kan ganteng, kamu kan jelek. Ini nggak boleh, ini nggak elok seperti ini, nggak bagus. Ya, sifat orang kayak begini ini nggak bagus. Ya. Ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW, al-mu'minu aku mu'min. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Ya, maka fala yahillu lil mu'min, maka enggak halal bagi seorang mukmin ayyabta'a ala bai'i akhihi. Ini enggak boleh, enggak halal. Ya. Membeli barang saudaranya di atas barang yang lainnya. Ya, Dayat sudah beli ini. Bagaimana caranya Dayat enggak jadi beli? Saya beli. Saya beli 5.000, enggak. Saya 10.000. Ini enggak boleh. Ini membeli di atas pembelian saudara. Demikian pula wala yaktubu ala khitbati akhihi hatta yadhara. Enggak boleh kita meminang ya pinangan orang lain ya. Tidak boleh kita meminang di atas pinangan orang lain. Baik, kemudian poin yang berikutnya dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW saling bersaudara. Disebutkan oleh Nabi SAW, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang-orang yang mukminlah yang bersaudara. Hanya orang-orang yang mukmin yang bersaudara. Ya, fa aslihu baina akhwaykum. Kalau ada kawan kita ini berselisih, maka damaikan. Ya, mungkin ini selisih mulut, selisih lisan, maka jadikan pihak ketiga yang mendamaikan. Ya, damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga engkau termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak ya dalil-dalil tentang saudara ini sangat banyak. Ya. Kemudian poin yang terakhir adalah ya kita harus membantu saudara kita, maka Allah pun akan membantu selama kita menolong saudara. Mudahkan urusan saudara kita. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang mempersempit urusan orang lain, maka Allah akan mempersempit urusannya. Itu hadis Nabi SAW yang berbicara seperti itu. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan sampai sini saja, sampai hadis yang ketiga. Ya, mungkin hadis berikutnya
Ya kalau kita nunggu sebulan sekali kayaknya lama ini. Ya. Kalau kita online kan gimana? Jadi simaknya via Facebook aja lagi. Ya. Dan nanti setoran hadisnya lewat WA. Ya, yang kita di sini antum minimal hafal lah 100 hadis ini. Ya. Minimal hafal lah 100 hadis ini, pendek-pendek, enggak panjang. Karena kalau belajar kayak begini ini terlalu lama. Ya, saya pengennya Masya Allah ya. Ya memang pengen tiap hari di sini mestinya begitu. Untuk kaderisasi antum gitu kan. Biar banyak dai-nya di sini. Kayak begitu. Ya, jadi khusus untuk ini hadis 100 ini nanti kita usahakan online saja insyaallah. Ini wajib semuanya setoran hadis. Ya. Wajib setoran hadis. Setoran hadisnya via WA saja. Dan manfaatkanlah grup yayasan itu untuk hal itu, tidak masalah, khair insyaallah. Ya, antum store aja di situ tidak apa-apa. Ya, siap insyaallah ya. Ya, mumpung baru 3 hadis. Sekarang aja bisa. Ya. Bismillah ya. Ya, nanti kalau setelah hafal anak kita talkinkan juga hadis seperti itu. Ya, anak kita juga akan kita talkinkan. Jadi belajarnya itu estafet. Dan inilah disebut dengan ilmu, ya, amal jariah yang tidak akan pernah terputus meskipun sudah meninggal. Orang yang lainnya bisa terputus kan. Lainnya bisa. Ilmu nggak bisa. Makanya para ustadz-ustadz kita tuh semangat dalam dakwah. Mereka tahu akan keutamaan ilmu, dia nggak akan putus, selalu bermanfaat untuk dirinya. Ya, nah tentu dengan catatan ya, semua amalan itu fondasi yang paling pertamanya adalah ikhlas. Gitu. Tapi orang yang beramal itu nggak perlu mengucapkan ikhlas ya. Saya ikhlas nih, ikhlas kok, ambillah ikhlas. Justru itu nggak ikhlas. Ya, jadi amal itu nggak butuh diikhlaskan. Ya, ini saya udah ikhlas nih, ambil aja, ikhlas ini, halal kok, ikhlas. Justru itu nggak ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu tanpa suara. Orang yang beramal ikhlas itu tanpa suara, nggak perlu. Saya itu yang bangun itu. Itu dakwah di Lintang itu, yang penggeraknya itu saya itu. Iya, ya selama ini ya insya Allah saya ikhlas. Jangan bilang siapa-siapa ya. Cukup antum aja yang tahu ya, bahwa saya penggeraknya itu saya loh. Kamu yang lain lagi. Allah Ustaz. Ya, khair insyaallah. Jadi kita sepakat khusus hadis ini kita usahakan ya, meskipun kalau saya di Jambi itu hampir nggak ada waktu saya. Kalau sudah di Jambi itu hampir nggak ada waktu. Kalau di sini lapang saya. Di sini saya lapang. Tapi kalau di sana sibuk mengajar, mulai dari subuh jam 8, jam 2. Istirahatnya jam 2 sampai menjelang asar, itu istirahat. Ini asar nanti mulai lagi ngajar keluar sampai malam jam 9 malam. Nah, nanti mungkin insyaallah kita cobakan, mungkin antum belum tidur jam 10, jam 9 ke atas insyaallah. Ya Bu Ansar ya. Jadi kita jadwalkan usahakan setiap hari. Setiap hari jam 9 malam. Masih bisa disimak ulang. Ya, kan di Facebook ya. Kalau setoran hadisnya bebas. Setoran hadisnya bebas. Setorannya di WA. Ya, setorannya di WA saja di situ. Ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.